warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian kuantitatif saya, yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran tim games turnamen atau disingkat TGT terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar Min Medan. Nah, perkenalkan, nama saya Anggreni Siregar dari PGMI 1 semester 6, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, langsung saja. Yang pertama itu adalah mengenai latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian di sini itu ada 3. Yang pertama itu adalah guru berperan lebih aktif daripada siswa. Nah, pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk mentransferkan ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan kepada orang lain ataupun biasa disebut dengan peserta didik, di mana itu berguna untuk mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Nah, pendidikan ini tidak dipisahkan dengan kata pembelajaran. Pembelajaran adalah merupakan suatu kombinasi terhadap unsur-unsur material, fasilitas, langkah-langkah pengerjaan yang dapat membantu terbentuknya tujuan pembelajaran. Nah, salah satu unsur yang sering dikaji di dalam pembelajaran itu sendiri adalah mengenai keaktifan dan hasil belajar siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran biasanya ataupun tak jarang guru itu lebih membuat dirinya lebih aktif daripada siswa, sehingga siswa itu cenderung lebih pasif. Nah, banyak cara yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat siswanya itu menjadi aktif, yaitu dengan cara mengubah metode pembelajarannya dari konvensional menjadi yang tidak konvensional. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan pembelajaran biasanya itu guru menjelaskan secara informatif mengenai pembelajaran matematika, itu memberikan contoh soal, kemudian memberikan latihan-latihan. Nah, dalam hal ini guru merupakan pusat kegiatan, sedangkan siswa cenderung pasif selama kegiatan pembelajaran. Siswa itu hanya mendengarkan, mencatat, kemudian mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh gurunya, sehingga siswa ini beranggapan bahwa pembelajaran yang ia lakukan itu kurang bermakna, sehingga konsep pemahaman yang diberikan oleh seorang pendidik ataupun gurunya itu kurang melekat di dalam dirinya, sehingga siswa beranggapan bahwa matematika itu sulit karena ia belum paham sepenuhnya konsep matematika yang sudah diajarkan terlebih dahulu. Lanjut, itu mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama itu adalah matematika dianggap pembelajaran yang membosankan dan sulit bagi sebagian siswa. Dan yang kedua adalah kurang optimalnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, karena sebagian guru itu menggunakan metode konvensional. Poin yang ketiga adalah masih rendahnya pemahaman konsep siswa mengenai pembelajaran matematika itu sendiri. Poin yang keempat itu merupakan rendahnya ketuntasan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Poin selanjutnya mengenai pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini merupakan adanya apakah ada perbedaan antara model pembelajaran tim games turnamen ini ketika diterapkan dengan tidak diterapkannya terhadap hasil pembelajaran siswa di mata pelajaran matematika itu sendiri. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana hasil belajar matematika pada siswa sebelum diterapkannya metode pembelajaran tim games turnamen di dalam kelas. Dan poin yang kedua adalah bagaimana hasil pembelajaran siswa setelah diterapkannya metode tim games turnamen di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh antara diterapkannya model pembelajaran tim games turnamen dengan tidak diterapkannya model pembelajaran tim games turnamen. Selanjutnya adalah mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini yang pertama itu adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum diterapkannya pembelajaran tim games turnamen. Poin yang kedua adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah diterapkannya metode pembelajaran tim games turnamen. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran tim games turnamen setelah diterapkan di dalam pembelajaran.
Oke, selanjutnya itu adalah mengenai bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Nah, di sini kajian teori yang pertama itu adalah mengenai pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika itu berasal dari kata matematika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu matematik, yang artinya adalah mempelajari, sedangkan matema itu berarti pengetahuan ataupun ilmu. Nah, pembelajaran matematika itu merupakan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan formasi ataupun pola-pola, yang dimana matematika itu selalu hadir ataupun ada dari mulai konsep yang kecil yang berkaitan dengan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari sampai kepada perdirgantaraan yang rumit. Nah, fungsi dari matematika itu adalah fungsi dari pembelajaran matematika itu sendiri adalah sebagai media ataupun sarana dalam mencapai kompetensi di dalam suatu pembelajaran. Next, itu mengenai model pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif itu merupakan suatu strategi pembelajaran yang dia melibatkan atau membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan pemahaman serta sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata dalam masyarakat sehingga dapat bekerja sama, sehingga peserta didiknya itu dapat bekerja sama di dalam kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah dibuat oleh seorang guru ataupun TGT. Nah, TGT ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran TGT ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, yang melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan penguatan ataupun reinforcement. Selanjutnya itu mengenai kelebihan dari tim TGT itu, tim games turnamen pembelajaran TGT. Kelebihan yang pertama itu adalah peserta didik yang berkemampuan akademisnya rendah itu juga dapat ikut berperan aktif di dalam pembelajaran karena ia belajar dibantu oleh kelompok-kelompoknya tadi. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompok. Di dalam pembelajaran kooperatif ini tidak membedakan status, jadi kelompoknya itu disusun secara real tanpa membedakan status A, status B, dan status C. Jadi semuanya itu disamaratakan. Nah, sehingga dalam pembelajaran ini siswa itu dia dapat merasakan kebersamaannya dan dapat menghargai antara kelompoknya dengan kelompok lainnya. Poin yang ketiga adalah peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran karena yang kita tahu dalam pembelajaran tim games turnamen itu dia lebih menekankan kepada permainan tapi dia berbentuk kompetensi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dirasakan oleh siswa itu lebih bersemangat. Ia lebih bersemangat karena pembelajarannya itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya bertutor kepada lebih berpusat kepada seorang guru saja. Poin yang selanjutnya adalah mengenai peserta didik lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sama seperti hal yang tadi, ketika seorang peserta didik itu dilibatkan langsung di dalam pembelajaran, maka ia akan lebih merasakan pembelajaran itu lebih bermakna, sehingga ada rasa senang dalam dirinya dia, dan sehingga dia itu akan menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian ada mengenai kelemahan di dalam pembelajaran tim games turnamen. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Ya, nah jadi dalam hal ini pembelajaran tim games turnamen itu membutuhkan waktu yang lama karena ada pembentukan kelompok, kemudian dibuat permainan, kemudian dibuat kompetensi ataupun pertandingan, kemudian dikasih penghargaan. Nah, sehingga guru itu akan merasakan pembelajaran itu akan lebih lama. Selanjutnya itu mengenai hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku peserta didik yang dicapai setelah melaksanakan proses pembelajaran, di mana perubahan itu meliputi perubahan kognitif ataupun bisa afektif ataupun psikomotoriknya. Nah, perubahan perilaku tersebut disebabkan karena pencapaian penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Nah, hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang termasuk dalam ranah kognitif, karena di sini ingin mengetahui pembelajaran, pemahaman siswa terhadap ataupun pengetahuan siswa terhadap pembelajaran matematika itu sendiri, tetapi dengan menggunakan metode Team Games Tournament atau TGT. Nah, selanjutnya adalah bab 3 dari penelitian. Nah, di sini poin yang pertama itu adalah tentang jenis penelitian. Nah, jenis penelitiannya di sini adalah jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Nah, kuantitatif itu merupakan suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan suatu data statistik, di mana di dalam kuantitatif penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model pembelajaran tipe games turnamen terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya itu adalah waktu dan tempat. Waktunya itu adalah Mei 2020 sampai Juni 2020, tahun ajaran 2019-2020. Tempatnya itu adalah di Sekolah Dasar Min Medan yang beralamatkan di Jalan William Iskandar nomor 7 Medan. Nah, selanjutnya itu ada mengenai variabel penelitian. Jadi di sini variabel penelitiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat di sini itu adalah tim games turnamen untuk pembelajaran eksperimen, sedang lalu itu ada pembelajaran konvensional untuk kelas yang merupakan kelas kontrol. Jadi di dalam variabel terikat ini ada kelas eksperimennya dan ada kelas kontrolnya. Lalu ada variabel bebas. Variabel bebas itu di sini menggunakan variabel hasil belajar dari peserta didik. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini yaitu pertama menggunakan tes. Nah, metode tes di sini itu adalah dibagi menjadi pretest dan post-test. Nah, kalau pretest itu dia dilakukan sebelum digunakannya metode Team Games Turnamen. Jadi tujuan dari pretest itu adalah untuk mengetahui hasil belajar awal siswa sebelum diterapkannya metode. Lanjut ada dia post-test. Nah, post-test itu bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didiknya setelah diterapkannya model pembelajaran Team Games Turnamen. Teknik pengumpulan data selanjutnya itu adalah observasi dan ada dokumentasi. Nah, instrumen pengumpulan data yang pertama itu ada validitas tes. Nah, jadi validitas tes di sini itu dia menggunakan rumus yang yaitu adalah RXY sama dengan XY N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Nah, itu dibagi dari akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di mana keterangannya itu adalah RXY-nya itu merupakan koefisien korelasi antara skor butir soal X dengan skor butir soal Y dengan total skor antara skor butir soal dengan total skornya. Lanjut itu N itu adalah banyaknya subjek, lalu X itu sendiri adalah skor butir soal dan Y itu adalah total skor dari butir soal. Nah, selanjutnya tentang instrumen juga di sini ada namanya reliabilitas tes. Nah, reliabilitas tes di sini menggunakan rumus R sama dengan N per N kurang 1 dikurang 1 dikurang sigma
sigma SI pangkat 2 per ST pangkat 2. Nah, R-nya itu sendiri merupakan koefisien reliabilitas tesnya, dan N-nya itu adalah banyak butir soalnya. Nah, N kurang 1 berarti banyak butir soal itu dikurang 1, dikurang sigma X itu, SI itu merupakan, SI kuadrat itu merupakan variansi skor butir soal, dan ST kuadrat itu merupakan variansi skor total. Nah, lanjut mengenai taraf kesukaran. Taraf kesukaran soal itu menggunakan rumus IK sama dengan SA tambah SB per 2JA. Nah, SA itu sendiri merupakan jumlah skor kelompok atas dari suatu butir soal, kelompok atas. Terus kalau misalkan dia SB itu merupakan jumlah skor kelompok bawah dari soalnya. Lalu JA itu merupakan jumlah skor ideal suatu butir. Lanjut itu adalah daya beda soal. Daya beda soal di sini dapat ada rumusnya, yaitu DB SA dikurang SB per JA. SA itu sendiri adalah jumlah skor kelompok atas, SB itu adalah jumlah skor kelompok bawah suatu soal, sedangkan JA merupakan jumlah skor ideal suatu butir soalnya. Nah, oke, selanjutnya itu mengenai bab 4. Nah, yang pertama itu ada deskripsi data. Nah, dari deskripsi data ini terdapat tabel ya, kan tabel kategori hasil belajar pretest dengan post test matematika siswa. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ada kategori. Nah, kategori di sini tuh ada kategori tinggi, sedang, sama rendah. Nah, di pretestnya itu ada yang pas eksperimen ya. Kita bisa lihat di kategori tingginya itu pas pretest, sebelum tes itu ada lebih dari 54,74, sedangkan ketika post testnya itu mendapatkan nilai lebih besar dari 80,98. Nah, kita bisa lihat di situ ada peningkatan. Sama juga di kategori sedangnya. Kategori sedangnya di sini itu ada 34,46, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 54,74. Nah, post testnya di sini ada 58,64, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari sama dengan 80,98. Di kategori rendahnya itu ada di post testnya, di pretestnya itu ada lebih kecil dari 34,46, dan di post testnya itu ada lebih kecil dari 58,64. Nah, kita bisa lihat ini ada angka-angka lebih kecil, lebih besar dari 54,74 itu dapat dari mana? Ini kita bisa lihat. Oke, di sini ada dia tabel untuk pembantu untuk mencari min, varians, dan simpangan baku data tunggal. Nah, jadi kita bisa lihat di sini nomor responden. Nah, nomor responden di sini itu dia ada 50 subjek ya. Di sini ada 50 siswa. Lalu kita bisa lihat di tabel berikutnya itu ada pretest. Nah, ini kelas A-nya itu kita bisa lihat rata-ratanya itu adalah 44,6. Rata-rata ini bisa kita cari menggunakan rumus min. Terus itu ada simpangan bakunya mendapatkan nilai 10,14. Nah, itu kita bisa dapatkan dari rumus simpangan N baku. Nanti kita akan jabarin. Sama juga halnya dengan post testnya. Nah, post test kelas yang sebanyak 50 orang ini dia mendapatkan rata-rata itu 69,8, sedangkan simpangan bakunya itu ada 11,16. Nah, next. Nah, jadi di sini itu mengenai cara pengkategorian data dengan 3 kategori. Nah, yang pertama itu kan tadi kita bisa lihat ya, kategori tinggi, sedang, sama rendah. Ketentuannya. Nah, lebih besar rata-rata ditambah 1 simpangan
simpangan baku. Nah, kalau misalkan dia kategori sedang, itu ketentuannya nilai rata-rata atau min itu ditambah 1 simpangan baku sampai dengan rata-rata dikurang 1 simpangan baku. Sedangkan dalam kategori rendahnya, itu bisa lihat itu dia lebih kecil dari rata-rata dikurang 1 simpangan baku. Nah, kita cari di sini rumus min. Rumus min di sini tuh ada X sama dengan sigma X1 per N. Nah, X ini merupakan minnya, sedangkan sigma X1 itu merupakan titik tengah setiap interval, dan N-nya itu merupakan jumlah dari seluruh komponen. Nah, kita bisa lihat di sini, kita mencari min dari pretest kelas eksperimen. Nah, pretest kelas eksperimen ini X-nya itu adalah 2230. Nah, itu didapat dari tabel yang ini, tabel pembantu untuk mencari median, varians, serta simpangan baku. Nah, kita bisa lihat di sini jumlahnya itu adalah 2230. Nah, ini kita masukkan sebagai titik tengah setiap intervalnya. Dan sedangkan N-nya, karena itu merupakan jumlah seluruh komponen, yaitu ada 50 peserta, maka 2230 itu dibagi sama 50, maka menghasilkan 44,6. Dan varians atau simpangan bakunya bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali N kurang 1. Nah, kita bisa lihat di sini simpangan bakunya itu mendapatkan hasil 10,14. Nah, lalu bagaimana ya bisa mendapatkan angka yang 54,74, 34,46 di pretestnya tadi? Nah, kita bisa lihat dengan ketentuannya yang sebelumnya, jika dia kategorinya tinggi, maka itu ketentuannya itu adalah lebih besar rata-rata ditambah 1 simpangan baku. Nah, rata-rata yang kita temui itu adalah 44,6. Maka kalau misalkan mencari kategori tinggi itu 44,6 itu tadi ditambah dengan 1 simpangan baku yaitu 10,14, maka akan mendapatkan hasil 54,74. Sehingga di kategori tingginya itu bisa kita lihat pretestnya itu mendapatkan angka 54,74. Nah, begitu juga untuk kategori sedang. Kategori sedang di sini itu adalah rata-rata ditambah satu simpangan baku sampai dengan rata-rata dikurang 1 simpangan baku. Nah, rata-rata ditambah 1 simpangan baku tadi kan menghasilkan kita bisa lihat rata-ratanya itu adalah 44,6 ditambah 10,14. Nah, sampai dengan 1 simpangan baku 44,6 dikurang 10,14, sehingga kategori sedangnya itu adalah 54,74 sampai dengan 34,46. Nah, sama ya dengan tabel yang sudah kita buat, itu adalah 34,46 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 54,74. Nah, itu ada tabel histogram sebelum diterapkannya TGT, sebelum ketika belajarnya pretest, dan ada yang dia post test setelah diterapkannya pembelajaran tim TGT. Selanjutnya itu adalah uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas di sini itu dia menggunakan data rumus Lilliefors. Nah, kita bisa lihat ya di sini itu ada tabel pretest kelas eksperimen, dan di sini juga ada tabel post-test kelas eksperimen. Berdasarkan paparan data hasil penelitian uji ANAFA menggunakan rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelas eksperimen dan komparatif, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti bahwa terdapat pengaruh antara modul kooperatif tipe games turnamen dengan hasil belajar siswa.